Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang realitas persepsi internasional. Realitas persepsi internasional adalah pemahaman seseorang terhadap orang lain berdasarkan cara ia melihat, menafsirkan, dan memberi makna pada perilaku atau pesan yang diterima. Realitas ini tidak selalu sesuai fakta objektif, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman, emosi, nilai, dan asumsi masing-masing individu. Pengembangannya yaitu persepsi internasional muncul dari proses seleksi, perorganisasian, dan interpretasi informasi tentang orang lain. Setiap individu memiliki frame of reference atau kerangka rujukan yang berbeda, sehingga dua orang bisa menilai seseorang atau situasi yang sama dengan cara yang berbeda. Persepsi seringkali dipengaruhi oleh first impression, stereotip, prasangka, dan bahasa tubuh. Karena bersifat subjektif, persepsi internasional dapat menimbulkan kesalahpahaman bila tidak dikomunikasikan secara terbuka. Realitas persepsi ini sangat menentukan kualitas hubungan positif atau negatif, karena ia mempengaruhi bagaimana kita merespon orang lain. Kemudian yang kedua yaitu tentang pengaruh faktor situasional. Faktor situasional adalah kondisi eksternal yang mempengaruhi bagaimana seseorang memakai pesan atau berperilaku dalam proses komunikasi. Faktor ini berada di luar diri individu, tetapi berpengaruh besar pada bagaimana pesan dikirim, diterima, dan ditafsirkan, termasuk konteks tempat, waktu, suasana, tekanan sosial, lingkungan fisik, dan kondisi psikologis saat interaksi. Situasi tertentu dapat membuat seseorang lebih terbuka atau lebih menutup diri dalam berkomunikasi. Misalnya, suasana formal membuat seseorang lebih berhati-hati dalam berbicara dibandingkan situasi santai. Faktor situasional juga mencangkup ekspektasi sosial, siapa yang hadir, apa norma yang berlaku, serta hubungan kekuasaan antara komunikator dan komunikan. Gangguan fisik seperti kebisingan, ruangan panas, atau interupsi bisa mengubah cara seseorang memahami pesan. Ada 4 faktor personal dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada pengalaman, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada kepribadian, dan yang terakhir ada bahasa. Yang pertama ada pengalaman. Tidak dapat disangkal bahwa pengalaman memengaruhi ketepatan persepsi. Pengalaman tidak selalu berasal dari proses pembelajaran formal saja, namun juga diperoleh dari aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada motivasi. Salah satu unsur yang membangun persepsi interpersonal adalah motivasi yang terlibat dalam proses konstruksi. Yang ketiga ada kepribadian. Dalam psikoanalisis ada konsep proyeksi. Maksud proyeksi di sini mengeluarkan pengalaman subjektif secara tidak sadar. Ada beberapa aspek dalam kepribadian. Yang pertama ada integrasi, yang kedua ada daya persuasi umum, yang ketiga ada kemandirian diri, dan yang terakhir ada kebutuhan dan gaya kognitif. Yang pertama ada integrasi. Cara integrasi yang dimiliki orang akan memengaruhi seberapa besar perubahan sikapnya jika seseorang mampu merespon dengan baik terhadap informasi baru yang kompleks. Yang kedua ada daya persuasi umum, kesiapan seseorang untuk menerima pengaruh sosial tanpa mempertimbangkan siapa komunikatornya, topik, dan situasi komunikasi disebut daya persuasi umum atau unbound persuability. Selanjutnya ada kemandirian diri, salah satu karakteristik dari kepribadian yang dimiliki individu yang juga berdampak pada perubahan sikapnya, yaitu keteguhan hati dalam menjaga harga diri. Yang terakhir ada kebutuhan dan gaya kognitif. Kebutuhan dan cara berpikir masing-masing individu memerankan peran penting dalam membentuk sikap mereka. Kelman and Kohler menyatakan bahwa individu yang membutuhkan pemahaman yang jelas akan bereaksi ketika menerima informasi baru yang bertentangan dengan pandangannya. Selanjutnya poin terakhir yakni bahasa, yang dimana pandangan yang menyatakan bahwa cara seseorang berbahasa dapat mencerminkan dan mengekspresikan kepribadiannya lebih dikenal dalam masyarakat kita dengan istilah bahwa bahasa menggambarkan suatu bangsa yang merupakan sebuah kepercayaan kuno. Dari pemahaman yang sudah kita ketahui mengenai kepribadian, kita dapat berharap bahwa perilaku verbal dan non-verbal seseorang merupakan suatu kesatuan yang utuh. Hambatan dalam komunikasi interpersonal
berasal dari media yang digunakan atau masalah yang muncul antara pengirim pesan dan penerima. Sunarto menyatakan adanya 3 jenis hambatan komunikasi. Yang pertama itu ada hambatan mekanik, yang kedua ada semantik, yang ketiga ada manusiawi. Hambatan mekanik muncul akibat adanya gangguan pada media komunikasi seperti sinyal radio yang tidak stabil atau masalah pada koneksi internet, sehingga pesan yang diterima menjadi tidak jelas. Yang kedua ada hambatan semantik, terjadi selama komunikasi, yakni kesulitan dalam memahami informasi yang disampaikan, yang dapat menimbulkan perbedaan pandangan atau kesalahpahaman interpretasi antara dua pihak yang berinteraksi. Yang terakhir ada hambatan manusiawi, mencangkup kendala dalam komunikasi yang berasal dari diri individu yang berkomunikasi. Contohnya, faktor emosi dan prasangka terhadap orang lain, serta gangguan yang disebabkan oleh kemampuan indera. Oke, selanjutnya saya Dava Aulia Agatha. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Jadi atraksi interpersonal menurut teori Barlow ini ialah mengetahui garis-garis atraksi dan penghindaran dalam sistem sosial. Simpelnya teman-teman nanti mengidentifikasi kira-kira siapa yang ngomong, kemudian informasi apa yang Anda dapatkan, dan informasi itu akan diomongkan kepada siapa, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari tahu siapa teman-teman yang tertarik kepada Anda, siapa yang menghindari dari informasi Anda, dan bahkan bagaimana yang kesannya biasa aja atas informasi yang Anda sampaikan, seperti itu. Jadi semua gaya komunikasi yang disampaikan oleh Barlow ini seringkali disebut flow communication atau arus komunikasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor personal. Di antaranya faktor personal itu ada kesamaan karakteristik, tekanan emosional, harga diri yang rendah, dan isolasi sosial. Kemudian ada faktor situasional. Yang pertama ada daya tarik fisik, kemudian ada genjaran, keakraban, kedekatan, dan kemampuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan interpersonal. Jadi hubungan interpersonal itu bukan sekedar teman-teman menyampaikan informasi atau bertukar pesan kepada orang lain, tapi teman-teman juga perlu mengetahui kadar atau kualitas dari hubungan Anda dengan orang lain. Di sini ada beberapa tahapan yang perlu teman-teman ketahui tentang bagaimana terbentuknya hubungan interpersonal. Pertama itu ada pembentukan hubungan interpersonal. Di dalam teori ini disampaikan bahwa teman-teman hanya sekedar mencari tahu atau menggali informasi kepada orang lain seputar data geografis, usia, tempat kerja, atau tempat tinggal yang sekiranya itu lumrahnya hanya sekedar berkenalan, seperti itu. Kedua itu ada tahapan peneguhan hubungan interpersonal. Jadi yang dimaksud dari peneguhan itu adalah tahap penguatan. Setelah teman-teman berkenalan, itu biasanya teman-teman akan ada kenal orang baru yang ini cenderung akan lebih akrab daripada teman-teman yang lain. Nah, itu karena ada faktor-faktor yang teman-teman spesialkan dia atau menganggap dia sebagai orang yang lebih akrab daripada orang lain. Nah, ini disebut sebagai peneguhan hubungan interpersonal. Dan yang terakhir itu ada pemutusan hubungan interpersonal. Jadi setelah adanya hubungan-hubungan interpersonal, itu ada jalan terakhir yang menyebabkan hubungan Anda itu terputus sama orang lain. Nah, itu ada beberapa faktor yang menyebabkan terputusnya hubungan interpersonal dengan orang. Jadi yang pertama ada kompetisi, ada dominasi, ada kegagalan, ada provokasi, dan perbedaan nilai. Itu semua yang menyebabkan hubungan Anda dengan seseorang itu terputus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembentukan pesan. Dalam proses pembentukan pesan menurut Fardiansyah ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap penginterpretasian. Dalam tahap ini, tujuan utamanya adalah komunikasi yang terjadi di dalam pikiran pengirim. Yang artinya itu adalah tahap pertama proses komunikasi dimulai sejak tujuan komunikasi muncul hingga akal budi pengirim berhasil mengubah apa yang dipikirkan dan dirasakan menjadi sebuah pesan. Tahap yang selanjutnya adalah tahap penyandian, yang mana dalam tahap ini itu masih berasal dalam diri seorang komunikator. Mulai sejak pesan yang bersifat abstrak hingga berhasil diubah menjadi lambang-lambang komunikasi oleh pikiran manusia. Selanjutnya adalah tahap pengiriman. Bisa terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi dengan mengirimkan lambang-lambang
komunikasi menggunakan alat jasmani yang berfungsi sebagai transmitter atau alat untuk mengirim pesan. Masuk ke tahap yang selanjutnya ini adalah tahap perjalanan. Tahap perjalanan ini terjadi antara komunikator dan komunikan. Mulai dari saat pesan dikirim oleh seorang komunikator hingga pesan diterima oleh seorang komunikan. Jadi jalan yang dilalui pesan untuk sampai kepada komunikan ini disebut saluran komunikasi. Jadi dalam saluran komunikasi yang digunakan itu ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan media dan yang kedua tanpa menggunakan media. Selanjutnya adalah tahap penerimaan. Tahap ini tuh ditandai dengan diterimanya lambang-lambang komunikasi oleh komunikan melalui alat jasmani yang dimilikinya. Jadi alat jasmani komunikan ini berperan sebagai receiver atau alat penerima pesan.